Inilah asumsinya. Oke. Asumsi saja. Oke. Yang kedua adalah hasil ujian. Oke. Kita ingin melihat adakah ini ada hubungannya. Oke. Yang pertama tentunya kita akan melihat apakah hubungannya linear ataupun tidak sebagaimana asumsi tadi. Oke. Maka apa yang kita lakukan adalah kita ingin melihat hubungan linear tadi. Oke. Dan begitu juga variannya juga. Oke. Jadi apa yang kita lakukan, kita ke analyze. Sebelum itu kita melihat linearity-nya pakai simple pakai graph ya. Maka kita ada sebelahnya ada graph di sana ya. Sebelahnya analyze ada graph, betul. Yang ini analyze, itu ada graph. Yang ikutin semua ya. Bisa dong. So kita ke scatter graph namanya, kayak di bawah. Oke. Scatter ataupun dot itu tulisan. Bisa ya? Bisa. Saya belum dokter. Scatter ataupun dot. Ketemu dot. Udah ya? Oke, klik itu. Nah, kita ada graph di sini. Oke. Yang untuk ini kita akan menggunakan simple scatter. simple scatter segitu. Untuk mengetahui apa linear apa enggak datanya. Oke, klik ini. Baru define. Nah, kita ada y-axis. Sekira yang belajar matematika ini tahu ya. Oke. Kita ada x, ada y ya. Oke. So kita masukkan lama belajarnya ke y. Oke. Setelah itu kita masukkan hasil ujiannya ke x ataupun sebaliknya. Oke. Oke, langsung kita bisa lihat di sini bahwa hubungannya linear ya. Oke. Gimana tahunya positif dokter ya, semakin lama belajarnya semakin tinggi ujiannya ini hasilnya. Ya. Tadi ada susah juga untuk menyebutnya homosidasticity. Okay. Jadi variannya sama. Okay. Okay. Lama belajar. Dan ini negatif atau positif ini? Ya. Okay. Ya tentunya kita sebelum itu kita harus jangan lupa harus ada hipotesis tadi itu. Yuk kita. Ini hipotesisnya ya. So kita ingin tes hipotesis ini betul enggak? Atau apakah hipotesis ini betul ataupun kita bisa terima ataupun kita bisa tolak. Asumsinya sudah terpenuhi, intervalnya juga kita jelas ya, itu adalah ini, dan kita asumsikan itu normal gitu ya. So, apa yang kita lakukan sekarang? Kita ke analyze. Sebelumnya deskriptif, kita pindah ke compare mean. Nah, sekarang ini kita agak ke bawah lagi nih, agak semakin dalam kita ini, makin ke bawah. Maka kita pilih bivariate namanya, nomor 2. Bivariate. Ya. Oke, bisa semua ya. Oke, klik. Maka ini yang akan ada. Ya. Kita tadi menggunakan Pearson correlation coefficient. Nah, ini sudah. Ada Spearmans, ada Kendall's. Tapi kita pilih yang Pearson correlation coefficient. Sudah ya? Gimana Bu Marisa? Iya Pak Dokter, udah nih, maaf, saya lupa tadi yang pertama yang kita cari, kalau ini kan katanya uji korelasi ya. Nah tadi apa ya Pak Dokter ya? Yang pertama itu? Yang graf itu. Iya, yang graf. Yang graf itu untuk mengetahui asumsinya, syaratnya. Kan harus ada syaratnya Bu Marisa. Kita ingin tes dulu syaratnya terpenuhi enggak, mas kawinnya ada, walinya ada. Dua-duanya kita masukkan. Hasil belajar kita masukkan, hasil ujiannya juga. Dan jangan lupa kita klik Pearson. Ya. Karena ini yang kita gunakan kalau ini untuk nomor parametrik. Oke, klik OK.
kita sudah dapatkan ini. Cuma satu aja ini tabelnya. Kemarin ada 3 ya. Oke. Jadi ini gimana kita membacanya gitu. Oke. Tentunya kita akan lihat yang pertama apa signifikan enggaknya. Di mana signifikan enggaknya? Ini kita ada 2 lama belajar dengan hasil ujian. Ini sama, oke ya. Jadi lama belajar signifikannya, oke. Signifikan enggak ini? Lama belajar dengan hasil ujiannya. Positif negatif belum tahu lagi. Oke. Ternyata ketika kita lihat di atas, oh ternyata positif ini. Oke, ya. Juga di di graf tadi juga menunjukkan positif kan. Oke, dari sini juga positif juga ini. Ya. Oke. Berarti kita mengatakan bahwa lama belajar ada hubungan ataupun ada korelasi yang signifikan antara lama belajar dengan hasil ujian. Semakin lama ujiannya, semakin lama belajarnya, semakin tinggi hasil ujiannya. Sama kalau kita melihat di sini pun sudah kelihatan. Oke, di grafnya aja semakin tinggi. Nah, ini lamanya belajar ini. Nah, ini hasil ujiannya. Oke, ke sini semakin tinggi hasil ujiannya, di sini semakin lama belajarnya. Jadi semakin lama belajarnya, semakin tinggi juga hasilnya. Nah, ternyata ini terkonfirmasi oleh statistik. Ya, statistik mengkonfirmasi bahwa ada korelasi yang signifikan antara hasil lama belajar dengan hasil ujiannya, dan korelasinya juga positif. Ya, selain signifikan dan positif, dan korelasinya juga tinggi, ya, karena dia 0,7. Jadi kita ngitungnya adalah di statistik itu adalah dari 0,1 sampai 0,9. Kalau di atas 6 ke atas itu termasuk tinggi. Ya. Selain signifikan, dia punya korelasi yang tinggi dan positif. Ya. Tabel 1 hasil uji korelasi signifikan antara lama belajar siswa atau mahasiswa dengan hasil ujiannya. Ini korelasi 67 lebih kecil dari 0,0 sebagai dari 2 variabel kita terpenuhi ini ya, linear recursive. Tadi itu hasil ini yang di atas ini ya, ini linear ya, linear. Oke ya, apa lagi tadi? Oke, sudah terpenuhi, yang ini sudah terpenuhi, ini terpenuhi ya, kita cek ini terpenuhi. Nah, ini terpenuhi. Oke, yang nomor normality kita nggak cek tadi, taruhlah ini kita terpenuhi, karena kalau enggak harus kita, kan sudah dipelajari ini normality, ini normalitas, jadi semuanya harus normal. Taruhlah ini sudah terpenuhi, walaupun kita tidak dalam ini, kita tidak menguji, nanti diuji sendiri, tapi normal itu. Terus yang ini varian, salah satu varian relatif sama, ini juga terpenuhi dengan tadi itu, dengan yang ini. Oke, variannya sama. Oke, ya. Jadi sudah terpenuhi, baru kita ke korelasi. Ya, penelitian sebenarnya kita harus laporkan. Jadi ini laporkan ini. Merokok setiap hari dan kesehatan jantung. Terus gak lama gini, makasih buat semuanya ya guys, dan ternyata suami itu gue ini kesel banget, kesel sama seneng gitu loh, kayak dah ada baik. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kesehatan jantung ya. Dibalik juga yang merokok setiap hari dan kesehatan jantung punya hubungan yang ini ya, negatif ya. Hubungan negatif ya. Oke, bagus. Oke ya. Yang lain mungkin di
apa namanya